Wahai kau burung dalam sangkar, wahai kau burung dalam sangkar, sungguh nasibmu malang benar. Tak seorang pun ngambil tahu luka dan lara dalam hatimu. Lahirmu seorang diri menanggung duka tidak berhenti, karena fitnah menimpa diri. Batinmu nangis, hati patah, riwayat tertulis penuh dengan titisan air mata. Wahai kau burung dalam sangkar, hatimu sakit, jiwa kesal, tak seorang pun turut rasakan azab yang kau deritakan. Menangis seorang diri di dalam jiwa nan hampa sunyi, agar terhibur hati untuk penyembuh hati luka, kerana fitnah badan sengsara. Mana keadilan dunia? Wahai kau burung dalam sangkar, dapatkah kau menahan siksa dari kekejaman dunia yang tak menimbang rasa? Sabar serta percaya Tuhan di dalam mencari kebenaran, jujur serta keadilan. Mungkin ini satu ujian, tetapi hendaklah kau bersabar. Wahai burung dalam sangkar. Berdiri semua. Perkara nombor 390, mencoba membunuh diri. Husin bin Haji Daud. Husin bin Haji Daud. Awak angkat sumpah. Segala sesuatu yang akan saya katakan adalah benar.
Husain bin Haji Daud, kau di-charge coba membunuh diri. Kau salah atau tidak? Kau salah atau tidak? Ya, saya bersalah, Tuan Hakim. Bagaimana latar belakangnya perkara ini? Terdakwa tertangkap mencoba membunuh diri dengan meloncat dari sebuah rumah di dekat General Hospital. Juga terdakwa ada meninggalkan sepucuk surat di mana diterangkannya niatan itu. Apakah keterangan inspektur itu betul? Ya. Saya akui semua kesalahan itu, Tuan Hakim. Adakah apa-apa yang kau hendak katakan sebelum hukuman dijatuhkan? Tidak. Tidak ada apa-apa yang ingin saya katakan, Tuan Hakim. Tidak ada apa-apa? Mustahil seorang muda seperti kau coba hendak membunuh diri dengan tidak ada alasan yang kuat. Apa yang menjadi kesulitan hidupmu? Tidak. Tidak ada kesulitan dalam kehidupan saya, Tuan Hakim. Kalau tidak ada, tentu ada alasan lain. Cobalah ceritakan. Tidak ada apa-apa yang dapat saya ceritakan, Tuan Hakim. Karena apa yang akan saya ceritakan cuma akan menyinggung perasaan keluarga saya yang sudah cukup menanggung malu karena perbuatan saya. Dan saya tidak mau menimbulkan lebih banyak kesusahan lagi atas diri mereka. Kalau begitu terserah saja kepada engkau, Hussein. Kalau engkau berdiam diri saja, terpaksa saya menjalankan hukuman. Maafkan saya, Tuan Hakim. Jika diizinkan oleh pengadilan ini, biarlah saya meminta dari Hussein terdakwa di sini. Karena saya yakin bahwa dia tidak akan menolak permintaan saya ini. Siapa Tuan ini? Saya adalah Pakcik Hussein, yang sedikit banyak mengetahui tentang kejadian ini. Permintaan Tuan itu dibenarkan. Hussein, anakku. Ceritakanlah segala kejadian ini kepada Tuan Hakim. Kau sudah cukup menderita, Hussein. Kami tak dapat membiarkan kau menderita terus. Hussein, kami semua kasih dan sayang kepadamu. Jangan kau merasa takut ataupun malu. Ceritakanlah semua dengan sebenarnya. Hussein, ceritakan. Ya. Dua tahun yang lalu.
dan membangun Melaya merdeka supaya makmur dan jaya, rakyat merasa bahagia. Bersukaria atau bekerja mesti dibuat dengan satu hati. Ini semua untuk kepentingan Melaya tetap merdeka. Bersatu padu kita semua, rakyat tanah Melaya yang merdeka, aman sentosa, rukun dan damai, kita hidup bersama. Nyanyi bersama sambil menari, ketawa suka serta bergembira, kita semua warga negara, hidup bagai saudara. Marilah kita membina dan membangun Melaya merdeka supaya makmur dan jaya, rakyat merasa bahagia. Bersukaria atau bekerja mesti dibuat dengan satu hati. Ini semua untuk kepentingan Melaya tetap merdeka. Bersukaria atau bekerja mesti dibuat dengan satu hati. Ini semua untuk kepentingan Melaya tetap merdeka. Rahimah, begitulah pemuda-pemudi zaman ini. Kau lihat sendiri, apa mereka ada niatan untuk berhenti sebentar menanyakan apa kerusakan kereta ini? Atau hendak memberi bantuan? Tidak. Zaman apa ini? Mereka kan masih muda, Pak Cik. Biarlah mereka bersenang-senang hati. Pak Cik pun tak mau beli kereta baru. Kereta ini sudah lama. Perkara beli kereta baru itu mudah sekali. Tetapi Pak Cik sedang mengumpulkan uang untuk hari kawinmu nanti. Pak Cik ini ada-ada saja. Julia, mengapa sendirian di sini? Tidak apa-apa. Ya, aku tahu engkau murid baru di sini. Dan tak tahu tempat-tempat di sini. Nanti aku tunjukkan kau tempat yang cantik sekali. Di mana? Di sana. Marilah. Nah, cobalah hidupkan. Rahimah, mengasuhlah dulu sementara Pak Cik mencari air di sana ya. Baik, Pak Cik.
ijat Pak Cantik. Mari. Tempat ini cantik kalau ada di sini. Please let me go. Please let me go. Please let me go. Hei, Wahab! Betul-betul kau pemuda yang tidak tahu adat. Tidak mengerti adat sopan santun. Pergi kau dari sini. Biadab. Sudah lama kau kenal dengan pemuda itu? Baru saja, Pakcik. Baru saja. Tetapi dengarlah nasihat Pak Cina. Lain kali, jangan mudah terpengaruh oleh bujukan dan rayuan seperti pemuda itu. Pergilah sekarang dan jaga diri baik-baik ya. Terima kasih, Pakcik. Mana saja kau Hap, ku cari dari tadi? Sudahlah, Sen. Coba kau tengok ada, Sen. Apa nih? Tengoklah sana tuh. Nah, itulah kekasih aku, Sen. Iya, Sen, betul. Tapi kami berdua sama Rema takut dengan pakciknya. Jadi apa yang mesti kubuat? Jadi begini, kau tolong pergi jumpa dia. Kakak kan katakan aku nak berjumpa sini, ada perlu, Sen. Gila, lekas. Tolonglah. Baiklah Hap, untuk kau. Maaf, Cek. Nama saya Husin. Ada apa? Cek Wahab, sahabat saya. Kasih Cek. Dia minta saya beritahukan dia ada di sana. Katanya dia mau bertemu sebentar. Kekasih? Menunggu? Ah, masa Cek tidak tahu? Kan sudah sama-sama cinta. Cinta? Hajar. Memang pemuda selalu mencari jalan untuk mengganggu wanita yang sedang sendirian. Ada apa ini, Rahimah? Pemuda ini, Pakcik. Kenal pun tidak. Tahu tak datang berkata yang bukan-bukan. Siapa kau ini? Perlu apa kau datang kemari? Saya kemari cuma menyampaikan pesan kawan saya. Siapa yang menyuruh kau? Wahab, teman sekolah saya. Katanya dia kenal betul dengan Cik Rahimah. Oh, jadi Wahab. Jadi pemuda Wahab yang menyuruh kau. Aku baru saja melihat dia sedang mencoba kebiadabannya terhadap seorang gadis di sana itu. Tetapi melarikan diri ketika melihat aku datang. Maafkan saya, Cik. Saya sebetulnya tidak tahu yang dia punya maksud lain. Ya, aku maafkan kau. Tetapi dengarlah nasihatku. Pergunakanlah mudamu untuk sesuatu pekerjaan yang bermanfaat. Dan jangan mudah terpengaruh oleh siapapun. Karena apabila kau sudah jatuh ke dalam jurang kedurjanaan, jangan kau harap kawanmu itu akan mengangkat kau kembali. Faham kau? Baiklah. Pergilah sekarang dan jaga diri baik-baik ya. Terima kasih, Cik. Maaf. Cik. Hap, kau memang beruntung, Hap. Tadi dia cakap sama aku, dia memang cinta sama kau. Kau lihat kan tadi pakciknya datang. Aku pun gugup. Tapi sebelum itu dia minta kau datang. Jam berapa? Besok jam 4. Datang ke rumahnya. Terima kasih, Sen. Iya. Terima kasih, Sen. Iya. Sekatlah, Hap, nanti kau lambat. Iyalah. Kau nak nak baca buku saja. Kau pun pergilah. Rahimah tunggu kau dengan tangan terbuka. Tentulah aku nak pergi lekas. Sen, kita bukan kawan, Sen. Tolong pinjam duit, Sen.
Aku pun tak ada duit. Betulnya aku memang tak ada duit besar, Sin. Pakai duit kau tu. Lah. Susah nak keluar tu. Inilah duit gua RM2 cuma. Aku singgah lah. Pakailah. Tinggal sini. Terima kasih, Sin. Have a good time. Siapa yang menyuruh kau datang kemari? Keluar dari sini. Hati aku yang menyuruh kau kemari, Tutup Rema. kau punya mulut. Tambah marah, tambah cantik kau, Rema. Pergi kau dari sini. Aku tahu kau siapa. Pemuda tidak tahu adat. Masuk rumah orang dengan tidak ada izin. Lebih baik kau pergi sekarang. Kalau tidak, aku akan berteriak minta tolong. Semenjak aku melihat kau, aku jatuh cinta pada kau, Rema. Kau kan tahu, cinta itu buta. Lepaskan aku. Tolong! Tolong, Rema. Lepaskan aku. Tolong! Apa pasal lu tu campur? Gua tak boleh campur. Gua selalu lalang sini, datang sini, jual telur dah. Dia macam kopi sular lah. Lu tengok ini kopi telur dah. Oh, lu sini jual telur ya? Kopi telur pun banyak cantik lah. Kacau orang perempuan dah. Apa lu pijak kopi telur dah? Lu ada tunjuk lu punya kuat dah. Ya. Tu satu kali kena, 20 kali mati betul. Lu mau tunjuk lu punya fungsi. Sudah, Ape. Kau pergi dari sini. Lu pikir dari sini. Kalau tidak, nanti kau kena lagi. Kalau tak tahu nanti kena tahu. Baik, aku boleh pergi. Tetapi ingat, di satu waktu nanti, aku akan menuntut balas. Kau akan menyesal nanti. Nyonya, sekarang telur semua sudah habis pician. Gua pulang rumah angkat baru punya latang, Nyonya. Baiklah, Pe. Terima kasih ya, Pe. Oh, baik, Nyonya. Baik. Oh. Rahimah, mengapa kau duduk termenung dan sedih di sini? Ada apa? Pakcik, tadi pemuda Wahab itu datang mengganggu saya. Nasib baik ada Ape jual telur, mengajar dan menghalau dia. Lagi-lagi pemuda Wahab itu. Pakcik nanti satu kali akan mengajar adat pemuda itu. Mari jangan duduk di sini. Hai Rahimah. Cantik sungguh kau, Rahimah. Kecantikan kau itu menawan segala hati-hati pemuda. Karena dia rupanya kau pulang terlambat. Ya? Ceritakan aku mana kau bawa dia. Aku bawa dari tepi laut. Makan-makan di sana. Aku pergi menonton wayang. Wayang mana? Kete. Aku naik taksi berdua-dua. Sen, kau tahu? Dia tergila-gila dengan aku, Sen. Oh. Jadi, uang yang kau pinjam dari aku RM1 itu pun turut habis. Kau, Sen? Kau permainkan aku, Sen? Sekarang aku hajar, Sabar. Sekarang utang kau sudah terbayar. Kau banyak telur yang dihabiskan untuk kau. Kau tahu aku siapa? Kalau aku mau, aku senang dah dapat. Aku tahu perempuan. Kau tahu satu hari nanti, aku suruh dia sembah lutut aku, kau tahu? Ya, tapi walaupun begitu jangan kau samakan semua perempuan, Hap. Diamlah kau. Mana kau tahu hal perempuan? Kau asyik nak baca buku saja. Ya,
Betul. Pelajaran lebih penting bagiku. Apalagi sekarang kita akan menghadapi ujian penghabisan. Dan aku mesti lulus, Ham. Aku bukan seorang kaya seperti kau. Abangku Hasan lah yang susah payah, bekerja keras untuk membayar segala ongkos-ongkos belajar. Sampai kawin pun dia menolak. Sebelum aku tamat sekolah. Dia seorang yang berbudi tinggi. Dan bukan aku saja yang harus dijaga dan dirawat oleh Bang Hasan. Tapi juga kakakku yang tertua. Dia seorang janda. Dan Bang Hasan kuhormati sebagai seorang ayah. Selamat petang, dokter. Selamat petang. Bagaimana kabar kakak saya, dokter? Jasan, sebetulnya saya tidak bermaksud mengejutkan Jasan. Keadaan kakak Jasan terlalu berat. Dan jantungnya sangat lemah. Jadi dia perlu mesti banyak beristirahat. Baiklah, dokter. Akan saya coba segala-galanya untuk kebaikan kakak saya. Hingga sampai dia sembuh kembali seperti semula. Oh iya, apa kabar Husin di Kuala Lumpur? Oh, Husin banyak kemajuan, dokter. Saya rasa sedikit waktu lagi dia akan menghadapi ujian. Dan semoga saja lekas lulus. Bagus, saya harap supaya dia lulus. Baik, saya minta diri. Supaya berjumpa lagi. Terima kasih, dokter. Kak Muna, kenapa Kak Muna masih juga bekerja lagi? Kan dokter sudah bilang Kak Muna tidak boleh bekerja. Iya. Kakak pun tahu. Tapi kalau kakak tidak bekerja, nanti kau pulang mau makan kan? Kan saya bisa beli makanan dari luar, Kak. Berapa lama yang kita mesti beli makanan dari luar? Atau begini saja, Kak. Bagaimana kalau kita cari orang gaji? Apa guna kita mesti cari orang gaji, San? Hasan, kenapa kau tak mau kawin, San? Kak Muna. Nah, iya. Datang lagi surat dari diorang. Ini sudah surat yang kelima datangnya, San. Baca. Berapa lama yang diorang mesti tunggu, San? Hasan, kakak kan sedang sakit sekarang, San. Kenapa kau tak mau kawin, San? Kakak kepingin mau lihat kau kawin, San. Baiklah, Kak Muna. Kalau Kak Muna menghendaki saya lekas kawin, saya sekarang sudah sedia untuk kawin. Paraslah surat ini. Bagus, San. Sin, asal kau masuk bilik ni asal kau nak baca buku, Sin. Ini surat abang kau di Singapura ni. Ambil lah. Sin, nampaknya ada kabar gembira. Malah lebih dari gembira, Hap. Kabar inilah yang sudah lama kami tunggu-tunggu. Akhirnya Bang Hasan mau juga kawin. Selamat aku ucapkan. Bila ada kawin? Minggu depan. Tapi aku tak bisa pergi. Kenapa? Kau kan tahu, 10 hari lagi kita akan ujian. Dan aku mesti lulus. Harap Bang Hasan bisa mengerti. Tapi ya, nanti kan bisa ketemu kakak iparku itu. Baik, aku tulis surat sekarang.
ini, Sin? Aku mau pergi, Hap. Bukankah kau sudah berjanji dengan aku untuk turut merayakan hari penghabisannya ujian kita? Kau saja pergi, Hap. Memang kita sama-sama burung, cuma berlainan bulu. Aku ingin lekas pulang dan berkenalan dengan kakak iparku. Aku berangkat yang kereta pertama ke Singapura. Maaf, Hap. Aku tak bisa pergi. Aku mesti pulang, mengertilah. Ya. Baiklah, Sin. Aku tak akan menahan kau, Sin. Tapi aku akan datang ke Singapura berjumpa dengan kau. Di sana nanti kita boleh bersetuka, ya? Ya, jam berapa kita berangkat ke Singapura? Jam 5 suku. Kebetulan aku masih ada waktu, kira-kira 1 jam. Ya, kebetulan, Sin. Tadi aku datang dengan taksi untuk kita berdua pergi ke pesta. Jadi sekarang aku hantar kau pergi saya ke tapi. Tapi tunggu sekejap, ya. Aku mau tukar baju, ya. Baik. Postman. Postman, mana kau? Kenapa taruh barang-barang di sini? Nanti ku buang, nanti baru tahu. Postman, ambil barang-barang ini semua ya. Kalau tidak ku buang nanti nih. Kak, jangan dibuang, Kak. Ini saya punya, Kak. Untung baik kau datang lekas. Kalau tidak kakak buang betul-betul. Ini buat kakak. Terima kasih. Mana bang tanah istrinya, Kak? Di dalam bilik. Mari kita naik, ayo. Ambil barang-barang ya. Bagaimana Rahimah? Bahagia? Iya, Bang. Siapa itu? Bang? Sin! Kenapa kau tidak memberi kabar lebih dahulu? Memang sengaja saya tidak beritahu, Bang. Mari masuk, kuperkenalkan kau dengan istriku. Mari. Rahimah, ini Husin adikku. Sin, ini Rahimah istriku. Kenapa? Sudah berkenalan lebih dahulu? Tidak. Sin, bagaimana? Abang beruntung, Bang. Selamat. Oh ya, bercakap-cakaplah lebih dahulu. Aku pergi ke bawah sebentar. Baik. Sayang, silahkan duduk. Saya hampir-hampir tak percaya yang kakak akan jadi kakak ipar saya. Kakak ingat waktu di sekolah dulu? Oh, Kak, tolong jangan cerita pada Bang Hasan, Kak. Oh, kakak pun sudah lupakan itu semua. Dan kakak pun tidak sangka yang kau adalah adiknya Hasan. Oh. Rahimah, Sin, Kak Munah menunggu kita semua untuk makan. Mari. Besar harapan saya akan lulus dalam ujian, Bang. Dan mudah-mudahan segala sesuatu yang Abang berikan buat saya tidak akan sia-sia.
Kak Rema, saya tidak ingin melebihkan segala sesuatu. Tapi kakak boleh percaya kalau saya katakan Bang Hasan adalah seorang yang baik. Segala sesuatu yang saya dapat, hidup saya dan pendidikan saya adalah atas jerih payah Bang Hasan. Bang Hasan bagi saya, Kak, bukan cuma merupakan saudara, tapi dia adalah merupakan ayah bagi saya, Kak. Bang, saya sedikit khawatir melihat keadaan Kak Munah. Apa kata dokter? Menurut keterangan dokter, Kak Munah mendapat penyakit jantung dan mesti banyak beristirahat. Memang, semenjak suaminya meninggal, Kak Munah selalu sakit-sakit saja. Waduh, kakak masak luar biasa betul hari ini. Ada ayam goreng. Ini apa nih, Kak? Aduh, senangnya hati kakak. Lihat kamu semua ketawa-ketawa. Nah, makanlah. Baru lain hari kita kumpul sama Marilah kakak sama-sama. Ayo. Rahimah, kau cantik betul hari ini. Mau kemana? Tidak kemana. Saya baru pulang. Baru pulang? Dari mana? Dari rumah tuan dokter. Kenapa Rahimah, kau sakit? Tidak. Jadi kenapa kau ke dokter? Bang, saya sekarang mengandung, Bang. Mengandung? Aku jadi seorang ayah? Rahimah, kabar ini sangat mengembirakan. Saya lulus, Kak. Saya lulus, iya, Kak. Hasan. Ya, masuk. Hasan. Oh, sih. Saya ada kabar gembira, Bang. Saya lulus, Bang. Saya lulus. Kau lulus, sih? Kak, saya lulus, Kak. Saya lulus. Sin. Hati-hati, Sin. Kakakmu sekarang sedang mengandung. Selamat, Bang. Kak. Sin, kau lulus dari ujian. Dan aku akan menjadi seorang ayah. Mari kedua kabar gembira ini kita rayakan. Orang muda baru lulus dari university pun tidak tahu ikat necktie. Nanti kalau sudah kawin bagaimana? Mesti mau tunggu istrinya ikatkan. Lah, kakak ada macam-macam saja. Memang, saya pun kalau dapat bikin istri seperti kakak. Ya, nanti saya carikan istri yang boleh bikin begini. Ada apa yang gembira-gembira betul? Ayolah. Mari. Sapu tangan yang harum baunya menawan hatiku. Basahlah pipiku karena datangnya tangisku. Sapu tangan yang dulu ku terima dari kekasihku. Pada masa dahulu berdua pertama bertemu. Sapu tangan yang indah rupanya yang telah ku setujui. Meskipun bagaimana terjadi sehidup semati. Sapu tangan di waktu sekarang jadi hiburanku. Karena kekasihku sekarang tinggalkan diriku.
hidup semati. Sapu tangan di waktu sekarang jadi hiburanku, karena kekasihku sekarang tinggalkan diriku. Bengawan Solo, riwayatmu ini dari dulu bikin perhatian insani. Musim kemarau
Sangka kita belum jumpa lagi, Rahimah. Sudah, jangan bising. Ada orang sakit dalam rumah. Makin kau marah, makin cantik kau. Dasar manusia biadab, tidak tahu adat. Pergi dari sini. Tidakkah kau nak mengajak aku masuk, Rahimah? Bukan kita sahabat lama? Masuk. Tamparanmu seperti ciuman bidadari, Rahimah. Kalau kau tidak pergi dari sini, aku akan berteriak dan... Rema? Siapa itu, Rema? Oh, maaf saya. Mungkin ini siapa? Saya Wahab, teman sekolah Husin. Oh, iya. Kenapa berdiri? Mari sila duduk. Terima kasih, Cik. Mari. Saya Munah, kakak Hasan dan Husin. Saya sangat garang dapat berkenal dengan keluarganya Husin. Apa Encik mau ketemu sama Husin? Ya. Husin belum pulang lagi. Rahimah, Kak, bikinkan kopi untuk tetamunya. Baik, Kak. Tunggu sekejap minum kopi ya. Itu dia pun Hasan sudah pulang. Hasan? Iya, Kak. Ini Cik Wahab, temannya Husin. Dia datang berkenal dengan kita. Oh, Apa kabar? baik. Silakan duduk. Terima kasih. Bila Encik sampai? Baru tadi Husin itu sahabat saya. Saya gembira dengan Husin lulus. Permisi saya sekejap ya. Pak Encik. Ini Rahimah istri saya. Kami sudah berkenalan. Maksud saya tadi kakaknya sudah kenalkan dengan saya. Rahimah, marilah bersama-sama duduk di sini. Maafkan saya, Bang. Kepala saya sakit hari ini, Bang. Silakan minum. Kami baru saja kawin dan merasa sangat berbahagia. Selamat saya ucapkan, Cik Hasan. Semoga Cik Hasan boleh menjaga kebahagiaan perkawinan itu. Yang sering kali menjadi hancur karena perbuatan orang lain. Ya. Oh ya, Cik Hasan. Maafkan saya. Saya banyak urusan. Lain kalilah saya berjumpa sama Cik Husin. Kenapa buru-buru betul? Lain kali sajalah. Oh, baiklah. Jangan lupa, Tinggal Cik Hasan ya. kembali lagi kemari. Bagaimana rasanya kepalamu sekarang, Rahimah? Ada baik sedikit. Mari, abang pijit. Bagaimana? Enak sekarang? Terima kasih, Bang. Karimah? Kak! Mana Karimah nih? Karimah dipanggil-panggil diam saja. Kenapa begini gembira hari ini? Apa sudah dapat jantung hati? Kakak ini macam-macam saja. Bukan begitu, Kak. Saya kan sudah 6 bulan kerja. Bulan ini saya dapat tambahan gaji. Jadi saya ingin pergi belanja dengan kakak. Ayolah, Kak. Simpan saja uangnya. Saya memang sudah niat membelikan apa-apa buat kakak dan Bang Hasan. Ayolah, Kak. Lebih baik tunggu Bang Hasan, kan? Bang Hasan lambat balik. Ayolah, Kak. Baiklah. Tunggu ya, aku ganti pejabat.
Kita berjumpa lagi, Rema. Rema, aku masih menunggu kau, Rema. Dan aku masih cinta pada kau, Rema. Berapa kali aku sudah katakan padamu, jangan mengganggu aku lagi. Tidak, Rema. Aku cinta kau, Rema. Tidak ada balasannya cintaku itu pada kau, Rema. Ini balasannya. Tolong! Kau tengok kawan kau ini, Sen. Selalu mau mengganggu aku kemana saja aku pergi. Hap, kalau dulu kau memengkan aku dan kau ganggu dia tak apa, Hap. Tapi sekarang dia kakak iparku. Ya betul, pada engkau kakek, pada engkau. Pada aku hanya perempuan biasa. Memang kurang ajar kau ya. Kak, mari kita pulang saja, Kak. Lain kali kita berbunga. Cik San. Cik Wahab, kenapa ini? Mari saya ceritakan di restoran. Baiklah. Mengapa Cik Wahab ini? Tak ada apa-apa, Cik San. Tapi saya lihat Cik Wahab baru habis dipukul orang. Tidak. Saya sudah maafkan adik Cik San itu. Husin adik saya? Ya. Tapi mengapa? Tak guna saya ceritakan hal ini lagi, Cik San. Sebab saya sudah maafkan dia. Tapi ceritakanlah pada saya. Mengapa Husin itu? Saya boleh ceritakan kepada Cik San, tapi Cik San bisa berjanji kepada saya jangan buat apa-apa kepada dia. Baiklah. Saya berjanji. Begini, Cik San. Dengan baik-baik ya. Anak istri Cik San pun turut tersangkut. Saya. Ceritakanlah. Saya sudah kenal lama dengan Cik Lemah itu semenjak saya bersekolah di Kuala Lumpur. Tetapi kenalan itu tak dapatlah panjang. Disebabkan Husin datang berbuat. Perbuatan mereka itu sangatlah dahsyat. Sehingga guru-guru sekolah pun tahu. Dan dia bercadang nak lari, tetapi dapat saya menahannya. Lari? Ya. Saya tahu Cik Hasan nak kahwin sama Remah. Sudahlah, apa gunalah saya ceritakan lagi hal ini. Oh ya, tadi saya jumpa Remah dan Husin berjalan. Saya juga pergi menasihat mereka. Mereka tidak indahkan nasihat saya. Husin memukul saya. Maafkan saya, Cik Hasan. Saya seperti saudara kepada Cik Husin. Dan sampaikan salam saya kepada dia, ya. Saya tidak sangka Husin mau berbuat demikian. Maafkan saya. Ya, kalau keterangan saya itu membimbangkan Cik Hasan. Tidak, saya malah berterima kasih kepada Cik Wahab. Sekarang, tolonglah tinggalkan saya sendiri.
Rahimah istriku, Husin adikku. Kenapa? Sudah berkenalan lebih dahulu? Tidak. Sin, bagaimana? Abang beruntung, Bang. Selamat. Sen. Orang muda baru lulus dari university pun tidak tahu ikat necktie. Nanti kalau sudah kawin bagaimana? Mau suruh tunggu istrinya ikat kan? Kakak ini macam-macam saja. Memang saya sendiri pun kalau dapat pingin istri seperti kakak. Nanti saya cari istri yang pandai bikin begini ya. Dengarlah baik-baik. Dengarlah baik-baik. Dengarlah baik-baik. Karena istri Cak Hasan turut sangkut. Karena istri Cak Hasan turut sangkut. Dia bercadang nak lari. Dia bercadang nak lari. Dia bercadang nak lari. Dia bercadang nak lari. Sen, kenapa kau belum kawin lagi? Belum ada perempuan yang seperti kakak. Iya. Dari mana makan sendirian ya? Nanti ya, kuenya lagi dikukus. Kenapa abang terlambat pulang hari ini? Kenapa, Bang? Tidak apa-apa. Tetapi, mengapa Abang berlainan hari ini? Tidak ada apa-apa, aku bilang pergilah sana. Bang, kalau saya bersalah terhadap Abang, maafkanlah ya, Bang. Aku bilang kau pergilah sana, kau tidak mengerti. Abang, mari kita pergi makan. Makanan pun sudah sedia. Kenapa kau ganggu juga aku dengan segala macam makan itu? Pergi ke sana, mengerti tidak? Pergi! Bang, saya bawa makanan kemari ya, Bang. Aku bilang kau pergi. Pergi. Kenapa kau menangis, Rahima? Saya pun tak mengerti. Mengapa Bang Hasan tak mau cakap dengan saya dan menghalau saya keluar dari bilik. Sedangkan makan pun dia tak mau, Kak. Itu tak mengapa. Mungkin juga dia capek. Mana tahu dia banyak kerja. Sekejap lagi kan dia baik. Dan itu urusan kecil, Kak. Memang perempuan tak tahu urusan laki-laki. Mana makanannya biar saya antarkan? Bang, ini saya bawakan nasi buat abang sedikit. Makanlah. Aku tidak lapar. Tidak mau. Makanlah, Bang. Karimah masak luar biasa betul hari ini buat abang. Makanlah. Aku sudah bilang aku tidak lapar. Aku tidak mau makan. Kok mukanya masam? Ah, perempuan tak tahu urusan laki-laki. Nah, ini urusan suami istri, Kak. Saya pun tak tahulah.
Ada apa, Kak? Kakak minta lebih baik kau berhentikan dulu main biola itu. Sebab abang kau tidak enak badan, Sen. Maaf, Kak. Tapi Bang Hasan kenapa kelihatannya lain betul sekarang? Kakak pun tidak tahu, Sen. Tadi kakak rasa barangkali Wahab. Ya, Wahab telah ceritakan semua tentang kau berdua. Apa maksud Abang? Sekarang aku telah lihat dengan mataku sendiri. Bang Hasan. Diam kau! Di depan mataku kau berdua telah berani berbuat dosa. Alangkah bodohnya aku telah kawin dengan perempuan setan macam kau ini. Abang tak baik berkata begitu terhadap kakak. Kakak seorang perempuan suci. Abanglah yang sudah kemasukan setan. Kau berani katakan aku kemasukan setan? Sudah, Bang Hasan. Kau masih hendak bela diri juga lagi ya? Perempuan apa kau? Tengah malam buta masuk dalam dia. Untuk apa? Oh, kau kira aku sudah tidur ya? Oh Tuhan, apa yang abang katakan ini? Astagfirullah. Apa Abang sadar kepada apa yang Abang katakan? Nanti Abang menyesal, Bang. Menyesal? Setelah mataku melihat sendiri aku mesti menyesal? Pergi kau dari sini. Pergi, lekas tinggalkan rumah ini. Rahema, kenapa kau menangis, Rahema? Apa yang telah terjadi? Kak Munah, kasihan. Kak Munah pun turut menjadi korban dua manusia yang hanya bertopeng manusia. Mereka telah melanggar hukum dengan perbuatan-perbuatan yang tidak pantas. Tidak, Kak. Tuhanlah menjadi saksi yang kami tidak bersalah. Saya hanya memberitahu Husein supaya berhenti bermain biola. Karena Hasan tidak enak badan. Percayalah, Kak. Percaya pada seorang istri yang berhati serong. Pada segala kepalsuan seorang adik. Untuk siapa telah kukorbankan segala-galanya. Alangkah enaknya berbuat dosa kalau begitu. Tidak, hatiku tak percaya dengan tuduhan. Husein, kau nak kemana, Dek? Maaf, Kak. Tapi di sini rupanya sudah tidak ada tempat untuk orang yang pandang hina. Mudah-mudahan nanti Bang Hasan sadar akan kesalahannya ini. Kak, tolong jangan biarkan dia pergi, Kak. Husein, Husein, tolong jangan pergi, Sen. Mengapa kau berhenti? Kenapa tidak kau ikuti kekasihmu itu? Pergi kau dari sini. Hasan, jangan diusir ya, Hasan. Pikir Hasan, dia sudah mengandung anak Hasan. Anakku atau anak si Husin? Saya akan pergi, tetapi abang akan menyesal di belakang hari. Menyesal. Pergi. Jangan, Hasan. Jangan. Pergi. Kenapa kau tidak selalu pikiran, Hasan? Kenapa kamu sering istrimu yang tak berdosa sekali? Kenapa kakak membela dia juga lagi? Sedangkan mata saya telah melihat sendiri akan perbuatan-perbuatan mereka berdua itu. Kau sungguh kejam, Hasan. Kau sungguh kejam, Hasan. Sungguh nasibmu malang benar. Tak seorang pun ambil tahu luka dan lara dalam hatimu. Lahirmu seorang diri menanggung luka tidak berhenti. Karena fitnah menimpa diri, batinmu nangis, hati patah. Riwayat tertulis penuh dengan titisan air mata. Wahai kau burung dalam sangkar,
timbul sakit jiwa kesal, tak seorang pun turut rasakan azab yang kau deritakan. Burung menangis seorang diri di dalam jiwa nan hampa sunyi, agar terhibur hati untuk penyembuh hati luka, kerana fitnah badan sengsara. Mana keadilan dunia? Hai kau burung dalam sangkar, dapatkah kau menahan siksa dari kekejaman dunia yang tak menimbang rasa? Sabar serta percaya Tuhan di dalam mencari kebenaran, jujur serta keadilan. Mungkin ini satu ujian, tetapi hendaklah kau bersabar. Wahai burung dalam sangkar, wahai burung dalam sangkar, wahai burung dalam sangkar. Cik mau kemana? Saya mau pulang, Cik. Tolong lepaskan saya, Cik. Saya mau tolong naik motorkar saya yang besar. Mari, mari. Mari. Kenapa? Lepaskan saya, Cik. Saya sakit, Cik. Saya mau tolong. Saya mau tolong. Lepaskan saya. Tolong! Tolong! Jangan. Mari. Mari, naik. Naik. Tolong! Naik motorkar, mari. Mari. Tolong! Jangan. Lepaskan aku. Ikut, lepaskan. Jangan, jangan. Tuan jangan pukul sama saya. Tuan lagi pukul satu kali. Tentu habis saya punya premi. Baik, pergi dari sini. Baik. Karim, Sen, tolong aku, Sen. Aku sakit. jangan khawatir, Kak. Saya akan carikan tempat buat kakak. Ada apa ini, nak? Saya perlu tempat buat kakak saya yang sakit, Pakcik. Tempat pakcik tidak jauh dari sini. Mari, nak. Mari, nak, ikut pakcik. Makcik, lebih baik saya panggil dokter, Makcik. Jangan susah, nak. Makcik kau tu memang pekerjaan dia. Dia bidan istimewa, nak. Betul, nak. Betul, nak. Jangan khawatir. Makcik biasa kerjaan macam ini. Makcik bidan, nak. Boleh saya tolong, Makcik?
Bang ambil mak kita naik ke sana. Bang, panggil setia sebelah rumah kita tuh, Bang. Setia kita? Mereka pergi nak. Mari nak, mari. Makan nak, pergi nak. Diam. Sabar nak. Mengucapkan kau. Ingat kepada Tuhan yang satu nak. Makcik ada sini nak. Jangan kau susah tu. Pakcik. Anak laki-laki, Sen. Pakcik. Ada kabar gembira, Pakcik. Ada apa nak? Kak Rahimah, Pakcik. Kak Rahimah beruntung punya anak laki-laki, Pakcik. Iya. Syukur, alhamdulillah. Tapi suaminya tak di sini, Pakcik. Kesian. Mari. Menurut pemeriksaan saya, penyakit Encik ini tidak boleh banyak berpikir dan bekerja keras. Tetapi semestinya Encik mesti banyak beristirahat. Tuan Dokter, apa yang saya mesti buat, Tuan Dokter? Tuan Dokter juga tahu apa yang telah terjadi di dalam rumah ini. Rahimah pun sudah diusir. Husein pun tidak ada lagi. Itulah yang membuat saya runtuh, Tuan Dokter. Saya mengerti. Mudah-mudahan itu semuanya jadi baik. Turutlah nasihat saya. Tuan Dokter, di dalam surah ini, saya minta Pakcik Adi di Kuala Lumpur minta datang menolong saya. Tolong poskan ini, Tuan Dokter. Boleh. Baik, saya minta diri. Jangan lupa makan obat ya. Baik. Saudara Saleh, selamat pagi. Selamat pagi, Tuan. Sudah lama menunggu? Tidak. Silakan duduk. Terima kasih. Saudara Saleh, saya perlu panggil saudara kemari karena saya ingin bicarakan satu hal mengenai kebun karet kita di bawah pengawasan saudara. Seperti saudara mengetahui bukan bahwa maafkan saya. Pakcik Adi, tolonglah datang ke Singapura untuk menolong saya. Rahimah dan Husein sudah diusir keluar dari rumah. Yang saya anggap adalah itu fitnah dari orang. Tolong Pakcik, saya tidak boleh membuat apa-apa. Maka sekarang saya sedang sakit kuat. Tolong Pakcik, dengan segala hormat. Muna. Saudara Saleh, saya sangat menyesal. Tetapi saya baru terima surat dari keluarga saya di mana meminta kedatangan saya ke Singapura dengan segera. Saya rasa pembicaraan kita mengenai kebun karet itu kita tunda sampai saya kembali dari Singapura. Baik, Tuan. Permisi pulang. Setelah Wahab menceritakan kepada saya tentang hubungan Rahimah dan Husein. Dan setelah saya buktikan pula mereka berdua di dalam bilik Husein di dalam gelap. Seketika itu hancur dulu perasaan saya. Itulah sebabnya mengapa mereka saya usir dari rumah ini, Pakcik.
Kau rupanya telah menjadi korban hasutan dan fitnahan orang lain. Dan dengan tidak terlebih dahulu menyelidiki benar atau tidaknya segala apa yang kau dengar. Kau telah mengusir orang yang tidak bersalah dari sini. Kau telah menghukum mereka menurut pendapatanmu sendiri. Pendapatan yang keliru. Pandangan yang sesat. Apa maksud Pak Cik? Bukankah saya sendiri telah menyaksikan pada malam itu? Dan apa buktinya? Apa yang diperbuat oleh mereka pada saat itu? Apa yang dibicarakan? Mengapa tidak kau katakan? Saya kenal pemuda Wahab yang telah meracuni alam pikiranmu. Tetapi dia tidak pernah bercerita kepadamu, bukan? Bahwa dia sendiri di satu waktu pernah mencoba mencemarkan Rahimah. Pernah? Mencemarkan Rahimah. Tetapi Rahimah melawan dengan sekuat tenaganya dan mengajar pemuda itu. Belum juga kau mengerti, Hasan, bahwa segala asutan dan fitnahan ini dibuat oleh Wahab sendiri untuk membalas dendam kepada Rahimah karena menolak pernyataan cintanya kepadanya. Cukuplah, Pak Cik, cukup. Sudah, saya mengerti sekarang saya bersalah. Nah, kalau begitu, jangan kita membuang waktu lagi. Mari, San, kita mencari mereka. Mari. Bagaimana? Adakah ketemu mereka? Muna, sehari lamanya kami mencari di sana-sini. Mengunjungi rumah kawan-kawannya, kalau mereka ada mampir. Tetapi, sia-sia belaka. Tidak seorang pun yang melihat Rahimah dan Husain. Rasanya tidak perlu kau khawatir, Muna. Kami tidak akan berhenti mencarinya. Jangan lekas berputus asa. Tentang Husain, saya tidak begitu khawatir. Sebab dia seorang laki-laki. Dia tahu menjaga dirinya. Tapi, saya kesian. Rahimah sedang mengandung. Dia akan melahirkan anak dengan tidak tentu waktunya. Apa Pak Cik? Sudah cari di rumah sakit, di mana-mana? Tidak kami dapatkan Rahimah dalam beberapa rumah bersalin. Tetapi akan saya tanyakan besok pagi di General Hospital. Siapa tahu, barangkali dia ada di sana.
Ini semua karena kebodohanku sendiri. Apakah guna kau menyesal sekarang? Sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tidak ada gunanya. Di waktu Rahimah hendak menerangkan, maka kau tidak terima. Kau turut dengan hawa nafsumu, dengan tidak berpikir panjang. Kau usir dia keluar dari rumah ini. Kaulah manusia yang sangat kejam. Kau... Sudah, Muna, sudah. Jangan terus-menerus memarahi dia. Dia cukup menderita karenanya. Dia pun sangat menyesal. Serahkan saja dan percayalah kepada Tuhan yang akan mengembalikan mereka kepada kita. Hasan? Hasan, bukan ke sahabat, Hasan? Sahabat, pendusta besar. Kau yang telah menghancurkan rumah tanggaku, menghina istri dan adikku, dengan segala hasutan dan fitnahanmu. Manusia berdebah. Bangun kau pengecut. Sangkamu kau dapat terus merajalela dengan kebiadabanmu itu? Apa yang kau katakan sekarang? Kau biadab. Maafkan saya, Pak Cik. Saya menyesal buatan saya, Pak Cik. Dengan hanya menyatakan penyesalanmu terhadap aku dan Hasan, kau tidak akan dapat menghapuskan dosamu yang sangat besar terhadap Tuhan. Kepada dialah kau bertobat. Setan. Hasan, mengapa sampai kau lari? Mengapa, Hasan? Mata saya, Pak Cik.
Kau tidak apa-apa, Hasan. Kau tidak apa-apa. Mata saya, Pakcik. Tolong saudara. Tolong saya. Tuntun, kesian muda ini. Mata dia sampai buta kena langgar motorkar. Dia bekerja sebagai kerani di import office. Dia nak cari dia punya isteri dengan adik dia. Sekarang dia berada di hospital. Siapa nama pemuda itu, Bang? Hasan bin Haji Daud. Hasan bin Haji Daud? Ya. Terima kasih. Pakcik. Ya. Dia adalah suami saya. Dia sedang mencari saya dan adiknya Husin. Saya mesti pergi menjumpai dia di hospital. Sekarang juga, Pakcik. Pakcik mau pergi mana, Pakcik? Ke rumah sakit, Muna. Bawalah saya bersama, Pakcik. Saya ingin nak berjumpa dengan Hasan. Muna, kau masih sakit dan lemah. Tentang Hasan jangan kau terlalu pikirkan. Dia tidak apa-apa. Percayalah kepada Pakcik. Ya Allah, apakah dosa kami hingga kami harus menderita begini? Muna, segala sesuatu yang telah terjadi adalah untuk kebaikan kelak. Tidak ada seseorang pun, Muna, yang dapat melarikan diri dari apa yang telah ditentukan oleh Tuhan. Sabarlah. Mengasuhlah sekarang dan minum obat yang sudah tersedia untukmu, ya. Nak, bukankah kau lagi lemah? Tak apa, Makcik. Saya boleh gagahkan. Bukankah bagus Makcik pergi bersama-sama kau? Terima kasih, Makcik. Makcik telah tolong saya banyak. Budi baik Makcik dan Pakcik tak dapat saya lupakan. Bila Husin datang, suruh dia ke hospital, Makcik. Kau ada duit? Ada sedikit, Makcik. Tinggal, Makcik. Apa kabar, San? Pakcik, bagaimana dengan Rahimah dan Husin? Apakah sudah diketemukan? Tentang mereka jangan kau terlalu khawatirkan. Aku yakin bila mereka membaca berita tentang kecelakaan ini, pasti mereka datang kemari. Ya Allah, tolong saya, Pakcik. Sudah 1 minggu mereka meninggalkan rumah. Sudah, Hasan. Jangan kau terlalu pikirkan. Bagaimana? Dapat kau tidur nyenyak semalam? Pakcik, bagaimana mau tidur nyenyak? Ya, baiklah. Aku hendak berjumpa dengan Tuan Dokter sebentar. Pakcik, ini ada susu buat Kak Rahimah. Kak Rahimah mana, Pakcik? Husin, Rahimah suruh kau pergi di hospital kerana suaminya dapat kemalangan. Kau bacalah surat khabar, Husin. Siapa itu? Rahimah. Dari mana kau, Rahimah? Aku telah cari kau kemana-mana.
Aku telah berdosa padamu, Rahimah. Maafkan aku. Kini aku telah mengerti semua. Wahab manusia jahanam itu telah mengakui segala dosanya. Maafkan aku, Rahimah. Jangan kau cakapkan yang telah sudah. Aku bersyukur yang kau masih hidup, Hasan. Hussein di mana? Sebentar lagi dia datang. Saya telah pesan pada makcik yang saya tumpangi itu. Di mana kau berdua selama ini, Rahimah? Nasib baik ada Hussein menolong saya waktu saya keluar dari rumah tempoh hari. Dan kami berdua dapat menumpang di sebuah pondok nelayan. Di rumah nelayan? Ya. Anak siapa yang menangis itu, Rahimah? Sebentar ya. Inilah dia, San. Anak kita. Yang lahir di pondok nelayan. Anakku. Aku ingin sekali melihatnya. Tapi biarlah. Asal aku dapat memegangnya. Cukuplah rasanya. Adakah dia secantik kau, Rahimah? Tidak. Rupanya persis muka abang. Saya ingin sekali kalau abang dapat melihat rupanya. Tidak, Rahimah. Tidak. Aku tak ingin melihat kembali dengan mata ini. Mata yang sudah penuh dosa. Mata yang hanya dapat melihat kesalahan. Tapi tak dapat melihat kebenaran. Rahimah. Pakcik. Rahimah, aku girang yang kau kembali. Tuan Dokter, perkenalkan. Ini Rahimah, anak saudara saya, istrinya Hasan. Rahimah, ini Dr. Wayman. Seorang dokter spesialis mata. Dia baik. Tuan Dokter, apakah mata suami saya boleh baik? Boleh juga. Kalau dapat mata lain orang. Saya ingin supaya suami saya dapat melihat lagi, Tuan Dokter. Tolonglah saya, Tuan Dokter. Kesihanilah suami saya. Kalau boleh, ambil mata saya, Tuan Dokter. Oh, itu tidak boleh. Kita tidak boleh ambil mata orang lagi hidup. Kalau orang baru mati, boleh juga. I am sorry. Ambillah mata saya untuk mengganti mata suami saya, Tuan Dokter. Oh, itu tidak boleh. Mata orang yang baru mati, itu boleh juga. Tolonglah, Tuan Dokter. Mata orang baru mati, itu boleh. Mata orang baru mati, itu boleh. Dr. Wayman. Tuan, boleh dapat badan saya tidak jauh dari hospital ini. Ambillah mata saya untuk ganti mata abang saya, Hasan. Hussein. Nurse, tolong berikan surat ini pada Dr. Wayman. Terima kasih. Ada apa, Tuan Dokter? Mengapa, Pakcik? Tidak apa-apa. Rahimah, kau tunggu di sini dan jaga Hasan dan anakmu sampai aku kembali. Mari, Tuan Dokter, sebelum terlambat.
Mata orang baru mati, itu boleh. Mata orang baru mati, itu boleh. Itu dia, dokter. Husin! Pulanglah! Kembali, Husin! Kembali! Ada apa? Ada apa, Nyai? Tolong! Tangkap dia! Tolong! Kembali, Husin! Itulah semua sebab-sebabnya, Tuan Hakim. Sedih dan dahsyat juga ceritanya. Tetapi undang-undang hukum mesti dijalankan. Tidak, Tuan Hakim. Hukumlah saya, Tuan Hakim. Saya yang bersalah, Tuan Hakim. Saya yang bersalah. Tidak, Tuan Hakim. Bukan Husin atau orang lain yang bersalah. Tapi saya yang bersalah. Saya telah menerima hukuman Tuhan. Dan sekarang saya menunggu hukuman pengadilan ini. Minta diam, jangan ganggu pengadilan ini. Husin bin Haji Daud. Seperti apa yang telah saya katakan tadi, kejadian ini sangat menyedihkan. Walaupun alasan yang kau terangkan itu sangat kuat, tetapi undang-undang hukum mesti dijalankan. Kau dibebaskan daripada hukuman penjara, tetapi dijatuhkan hukum selamanya setahun dalam masa percobaan. Saya berharap kepada semuanya supaya dapat satu pelajaran dari kejadian ini. Dan cubalah menghedarkan diri dari menjadi korban fitnah. Diri semua.
Anak-anakku, mari kita pulang semua. Pakcik, mau ke saya, Pakcik.